Bab 156 Akting Sempurna. Harimau putih dikenal sebagai raja dari semua binatang. Panjangnya lebih dari 3 meter, bulu di tubuhnya sangat keras, dan bisa menahan bilah pisau dan tombak yang tajam. Bahkan di surga ketiga, macan putih dapat dianggap berada di eselon atas predator. Sekarang setelah diparasit oleh daun larva, ia telah direduksi menjadi seperti boneka. Su Bai tidak terlalu takut. Dia memerintahkan, Bearen, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Turunkan saja, Awuu. Bearen meraung dan melambaikan tangannya, langsung menyerang macan putih. Dengan kilatan petir, itu membuat macan putih terbang beberapa meter jauhnya. Murid Ratu Fajar yang tinggi dan perkasa berkontraksi karena kekuatan Bearen jelas melebihi harapannya. Itu belum berhenti. Setelah mendapat keuntungan, Bearen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Bearen mengendarai macan putih secara langsung dan menyerang dengan cakar beruangnya yang tebal. Bearen memukul macan putih dengan sangat keras hingga berhenti bernapas dan jatuh pingsan. Itu adalah situasi yang hampir luar biasa. Dawn Queen hanya bisa menyaksikan larva di tubuh The White Tiger dihancurkan. Cukup gue mengakui kekuatanmu untuk saat ini. Ratu Fajar berteriak. Pada saat yang sama, di bawah kehendak Dawn Queen, daun larva diam-diam mulai bergerak dari sudut yang gelap. Insektoid tidak peduli terbuka dan terbuka. Kekuatan Su Bai luar biasa. Sementara Dawn Queen terkejut, dia juga ingin menangkap mainan yang menggoda ini. Sudah hampir waktunya. Su Bai sangat tenang saat menyadari ada yang tidak beres. Yang mulia, menurut lu seberapa kuat gue? Su Bai segera memanggil kembali Bearen. Tidak buruk, kata Dawn Queen. Kalau begitu itu saja. Su Bai menggelengkan kepalanya. Lu terus mengatakan bahwa lu ingin meninggalkan alam spiral dan menjadi penguasa suatu wilayah. Tapi sepertinya binatang yang menjaga tanah terlarang tidak sekuat Bearen gue. Maafkan gue atas kekasaran gue, tetapi kekuatan gue hanya dapat dipertimbangkan di bagian bawah umat manusia. Jika ahli manusia lainnya ada di sini, gue khawatir mereka tidak akan sopan kepada lu seperti gue. Jika para Beastmaster di surga pertama mendengar itu, wajah mereka mungkin akan menjadi jelek karena marah. Itu hanya omong kosong dengan wajah lurus. Tapi, kuncinya adalah itu berhasil. Ketika Dawn Queen mendengar itu, awalnya diam, kemudian ia mengingat daun larva yang sedang beraksi. Dawn Queen sedang berpikir keras. Namun, terlalu berlebihan untuk meminta Ratu Insektoid yang bersembunyi dalam bayang-bayang selama 10 tahun untuk memikirkan tindakan balasan. Jadi Su Bai mengambil inisiatif dan berkata, jika lu tidak keberatan, gue dapat membantu lu. Oh, meskipun gue manusia, gue telah diintimidasi oleh jenisku sendiri, dan gue sangat lemah. Jika bukan karena kesempatan ini, gue mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat lu, Dawn Queen. Keterampilan akting Su Bai meningkat dan suaranya bergetar. Dawn Queen menyipitkan matanya dan berkata, apa gunanya itu untukmu? Seperti yang diharapkan dari seorang ratu yang telah tumbuh ke tingkat kecerdasan yang tinggi. Bahkan jika ada celah informasi, Dawn Queen masih belum sepenuhnya mempercayai Su Bai. Sebuah kerja sama. Su Bai berpura-pura bersemangat dan mencibir. Gue akan memberimu semua informasi tentang kelemahan manusia. Selama kita bekerja sama, tidak akan menjadi masalah untuk meruntuhkan kota manusia. Setelah itu, biarkan gue menggantikan penguasa tertinggi kota manusia. Bahkan Su Bai harus mengagumi dirinya sendiri. Ia dilahirkan untuk menjadi seorang aktor. Mendengar itu, Dawn Queen tidak menunjukkan perubahan apapun pada ekspresinya. Tapi keheningan saat itu membuktikan bahwa rencana Su Bai berhasil. Menarik. Dawn Queen menutupi wajahnya dan tersenyum, lalu berdiri dan mendekati Su Bai. Kami para insektoid tidak pernah berteman dengan ras lain, tapi hari ini, kami akan melahirkan kasus khusus pertama. Saat Dawn Queen semakin dekat, Su Bai punya ide. Dreamwing, yang sudah lama siap, menampilkan domain spiritualnya. Ketika jarak antara mereka kurang dari 10 meter, bayangan itu langsung melilit Dawn Queen. Kandang mimpi buruk. Saat skill berhasil dilepaskan, Dawn Queen berhenti di jalurnya, dan seluruh insektoid di area tersebut dalam keadaan stagnan. Kita berhasil. Su Bai menghela nafas lega dan berjalan maju. Pada saat yang sama, binatang yang diparasit lainnya memperhatikan ketidaknormalan itu dan segera mengirimkan informasi tersebut melalui kesadaran kawanan itu.
bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Su Bai mengelilingi daun Queen dan tersenyum. Jika lu berani bergerak, gue akan membunuh ratumu. Karena mereka telah kehilangan kontak dengan ratu dan Su Bai telah mengancamnya, bis yang diparasit itu tidak bergerak. Setelah sekian lama, Su Bai akhirnya menyelesaikan daun Queen dan dia meminta Bearen untuk menjaganya. Su Bai bergegas ke singgasana di puncak tangga sendirian. Targetnya bukanlah singgasana, tapi tembok di belakangnya. Dia memegang belati es di tangannya dan menerobos benda padat yang tidak diketahui di dinding, mengungkapkan prasasti batu surga ketiga. Jauh sebelum Su Bai memasuki sarang, dia telah menemukan bahwa sarang itu tertanam di prasasti batu alam spiral. Oleh karena itu, hampir sepertiga dari prasasti batu alam spiral disembunyikan. Sudah waktunya untuk beberapa pelatihan. Su Bai melirik prasasti batu alam spiral di surga ketiga dan meregangkan tubuhnya. Kemudian, Su Bai berbaring dan mulai melakukan push-up dengan penuh semangat. Larva fajar di sekitarnya bingung tentang apa yang dilakukan Su Bai. Secara alami, Su Bai tidak membutuhkan pengertian mereka. Adapun daun Queen, yang terjebak dalam ilusi, tidak akan lama terjebak dalam teori. Lagi pula, dalam hal level, daun Queen lebih unggul dari Dreamwing level Silver 2 bawah. Namun, daun Queen telah jatuh ke dalam kondisi lemah dan telah kehilangan 1/10 dari kekuatannya pada puncaknya. Ia ingin membebaskan diri dan mungkin butuh setidaknya 1 atau 2 hari untuk melarikan diri dari Nigmah Cage. Pada saat yang sama, layar di ruang konferensi mulai menyala lagi di dunia nyata. Sebelum para gubernur dan petinggi dari berbagai kota besar dapat merayakannya, ekspresi mereka menjadi rumit. Dalam gambar, kota itu sama sekali tidak dapat dikenali. Pertempuran antar binatang bisa dilihat di mana-mana. Apa yang sedang terjadi? Itu tidak mungkin. Ada formasi sihir yang bisa memaksa para bis mundur terkubur di bawah kota. Selama itu bukan binatang level emas, tidak mungkin untuk mendekat. Tapi bagaimana jika kelompok binatang ini berada di level emas? Itu bahkan lebih mustahil. Itu benar. Binatang tingkat tertinggi di alam spiral hanya ada di tingkat perak, bagaimana bisa ada tingkat emas? Dalam sekejap, ruang konferensi dipenuhi dengan perdebatan. Kota alam spiral telah diserang oleh binatang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di akhir diskusi, pandangan semua orang secara alami tertuju pada gubernur kota Gridming, yang bertanggung jawab atas acara tersebut. Jangan khawatir, semuanya. Gue mencoba yang terbaik untuk mencari tahu masalahnya. Gubernur kota Gridming mau tidak mau berkeringat dingin. Dia telah lama kehilangan ketidakpedulian dan ketenangannya sebelumnya. Serangan di kota telah melampaui ruang lingkup kendali mereka. Lebih penting lagi, para Beastmaster di kota kecil berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sebaliknya, para bis yang menyerang adalah petarung pemberani dan terampil, sama sekali tidak peduli dengan bahaya, mati-matian meluncurkan serangan ke Beastmaster. Pemandangan itu mengejutkan semua gubernur dan petinggi. Bab 157 Kota dalam krisis. Apalagi, sudah ada korban jiwa di kota. Lebih dari 10 menit berlalu, dan suasana di ruang konferensi cukup gelisah. Beastmaster yang lebih muda di alam spiral adalah pilar kekuatan di kota besar masing-masing di masa depan. Bahkan jika salah satu dari mereka meninggal, itu akan menjadi kerugian besar bagi kota besar masing-masing. Gubernur kota Gridming berada di bawah tekanan besar. Pada akhirnya, jawaban yang didapatnya adalah dia tidak bisa menghubungi personel yang diatur di kota. Apa pendapat lu tentang situasi saat ini, Tuan Gu? Seorang lelaki tua berusia lebih dari 70 tahun memiliki tatapan bingung di matanya. Gubernur Los Monstaria, Guyan, mengerutkan kening dan menghela nafas. Serangan di kota belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi jika kita mengabaikannya, itu pasti akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutku ini bukan kebetulan. Maksudmu mengatakan, Tan, gubernur kota Ming besar. Lelaki tua itu mengucapkan 4 kata, yang membuat Guyan mengerutkan kening. Berbagai kota besar manusia selalu didasarkan pada aliansi, namun kenyataannya, tidak jarang masing-masing dari mereka memiliki motif tersembunyi masing-masing. Jika salah satu kota besar merebut wilayah satu sama lain, mereka akan mulai bertarung satu sama lain. Tidak masalah jika semuanya terkendali. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, akan ada kekuatan lain yang datang untuk menghentikannya. Orang tua itu adalah Gubernur Injustice,
dekat Los Monstaria. Dia selalu berselisih dengan kota Ming besar. Oleh karena itu, tidak aneh bagi mereka untuk menyalahkan kota Great Ming. Aku membutuhkan informasi yang lebih konkret. Meskipun Gubernur Great Ming City sulit diatur, dia tidak akan menggunakan cara tercela seperti itu, kata Gu Yan dengan hati-hati. Namun, tidak ada asap tanpa api. Sudah lebih dari 10 menit. Bagaimana kita bisa diyakinkan karena efisiensi Great Ming City sangat rendah? Itu benar. Sampai sekarang, lebih dari selusin Beastmaster telah mati di alam spiral. Sejumlah besar sumber daya digunakan untuk memelihara mereka. Bisakah lu, Gubernur Kota Ming besar, memikul tanggung jawab ini? Cepat buka bagian itu. Itu benar. Kerumunan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Semuanya, harap tenang, kata Gubernur Kota Great Ming. Dia menghela nafas. Alam spiral diadakan secara bergiliran. Kami pasti tidak ingin melihat ini terjadi. Selain itu, ada korban juga dari kota kami. Tetapi kata-kata ini tidak cukup untuk meyakinkan semua orang. Prioritas utama adalah menyelamatkan para Beastmaster muda yang berada dalam masalah besar sesegera mungkin. Ada yang tidak beres. Pergerakan binatang ini sedikit aneh. Pada saat itu, seseorang melihat ada yang tidak beres dengan para binatang yang menyerang kota. Mereka berjalan dengan goyah, dan kekuatan mereka benar-benar dapat memotong setengah meter balok rumah dalam sekejap. Aneh, setiap binatang memiliki beberapa tentakel. Apakah mereka? Sungguh kekuatan yang kuat itu pasti tidak kalah dengan bis tingkat perak tinggi. Mengapa binatang seperti itu muncul di alam spiral? Apakah ada yang memperhatikan hal lain? Setiap orang yang hadir adalah orang besar dari kota masing-masing. Mereka seharusnya bisa melihatnya sekilas, tetapi mereka mengabaikannya karena ketidaksabaran mereka. Aku sudah mengatur agar orang-orang mulai menyelidiki. Gubernur Great Ming City menyeka keringat dingin di dahinya, segera memobilisasi para ahli Beastmaster dari Great Ming City. Segera, 1 jam telah berlalu. Akhirnya ada beberapa kemajuan dalam masalah ini. Dipastikan bahwa binatang yang menyerang kota hampir semuanya diparasit oleh insektoid. Semua orang yang hadir telah melihat dunia dan tahu tentang parasitisme insektoid. Alam spiral telah ada selama beberapa dekade dan telah dieksplorasi secara menyeluruh. Mereka bahkan bisa sedikit mengendalikan ekologi di dalamnya. Tapi tiba-tiba ada lebih banyak binatang parasit insektoid. Kota Great Ming tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Itu tidak masuk akal sama sekali. Gubernur Great Ming City memerintahkan dengan sungguh-sungguh, interogasi semua Beastmaster yang telah memasuki alam spiral segera. Jika perlu, gunakan cara yang tidak biasa. Ya, Pak. Bawahan menerima perintah dan segera berbalik untuk pergi. Gu Yan berjalan keluar dari ruang konferensi dan kebetulan bertemu dengan Gubernur Kota Great Ming, yang baru saja bergegas kembali. Dia menghentikannya dan meminta informasi. Meskipun mereka tidak benar-benar berteman, mereka akrab satu sama lain. Setelah mengungkapkan 1 atau 2 hal, Gu Yan juga sangat bingung. Dari apa yang gue tahu, meskipun insektoid parasit tidak jarang, pasti ada seseorang di dalam yang mengembangkannya hingga skala seperti itu. Itu benar, tapi masalah terbesar adalah memanfaatkan waktu untuk membuka bagian alam spiral, kata Gubernur Kota Ming besar dengan senyum pahit. Berapa lama yang lu butuhkan? Sekitar 2 hari. Keduanya terdiam. Alam spiral tidak memiliki pemilik dan alasan mengapa persidangannya diadakan setiap 5 tahun adalah karena yang terbaik adalah mengendalikannya pada hari tertentu setiap 5 tahun. Dalam keadaan normal, sejumlah besar benda asing yang memasuki alam spiral akan menyebabkan efek penolakan. Oleh karena itu, setelah beberapa hari, akan ada fluktuasi lagi, memberi dunia luar kesempatan lain untuk membuka jalan tersebut. Namun, baru kurang dari 5 hari sejak persidangan, dan kesempatan belum datang. Jadi, jika seseorang ingin membuka paksa bagian itu lagi, dia akan membutuhkan kekuatan eksternal yang sangat kuat. Sekarang, Kota Ming besar telah mengirim sebagian besar Beastmaster-nya untuk secara paksa mengganggu alam spiral, mencoba membuka jalan. Tan, Gu, apa lu punya ide yang lebih baik? Gubernur Kota Great Ming menghela nafas dan berkata dengan cemas, gue khawatir gue harus memikul tanggung jawab. Gue hanya bisa berharap bahwa hal-hal tidak akan menjadi yang terburuk. Selama 2 hari ini, para Beastmaster di kota hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bertahan hidup. Di kota alam spiral, keributan di sekitarnya berangsur-angsur mereda setelah beberapa jam pertempuran.
Setelah mengalami pertempuran dengan binatang yang diparasit, generasi muda mengerti bahwa mereka tidak dapat bertahan lama. Tim yang dipimpin oleh Xuan Yuanhong mulai mengingatkan yang lain untuk bersembunyi sebanyak mungkin dan tidak boleh menghadapi musuh secara langsung kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Di ruang bawah tanah yang gelap, lebih dari selusin pria dan wanita sedang duduk di sudut. Setiap kali mereka mendengar suara di atas kepala mereka, mereka akan mengencangkan cengkeraman senjata mereka. Binatang buas di sekitar mereka merinding dan waspada. Semua orang menghela nafas lega ketika binatang di atas mereka pergi. Tetapi pada saat itu, seorang gadis dengan kemauan yang lemah menangis, "Ini semua salahku, untuk melindungiku." Dia menghentikan para bis sendirian. Dan sekarang, gadis itu menangis dalam sekejap dan menangis. Dia membenamkan kepalanya di antara kedua lengannya dan menangis. Hanya dalam beberapa jam saja, banyak yang mengalami momen hidup dan mati. Ini adalah perasaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Tenang, sekarang belum waktunya untuk bersantai. Selain itu, lu tidak menyaksikan kematiannya. Lu harus istirahat, kata seorang remaja. Terima kasih, tidak perlu berterima kasih padaku. Remaja itu memaksakan senyum. Jangan terlalu tegang, atur dua orang untuk berjaga-jaga. Kalian semua harus meluangkan waktu untuk istirahat. Tidak ada yang keberatan dengan hal ini, dan mereka langsung memilih calonnya. Namun, pada saat itu, grendel pintu masuk bawah tanah tiba-tiba bergerak, dan semua orang menjadi sangat gugup. Kita berada di pihak yang sama. Itu adalah suara Bing Qingqing, dan dia segera berkata kepada orang banyak, "Gue di sini untuk menjemput lu. Ikuti gue ke tempat berkumpul yang aman." Bab 158 Serangan Balik. Pemuda dan pemudi mengikuti Bing Qingqing dengan hati-hati, menggunakan puing-puing rintangan untuk mencapai sebuah rumah yang masih utuh. Mereka dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan ada seorang saltorat yang bertugas menerima mereka. Mencit, mencit. Karena itu adalah aroma yang familiar, saltorat segera berjongkok dan terus berjaga-jaga. Setelah berjalan melewati koridor yang panjang, mereka tiba di ruang penyimpanan dan menemukan cukup banyak orang di sana. Ruang yang awalnya luas sekarang tampak sangat ramai. Namun, mereka tidak peduli tentang itu sekarang. Kami aman sekarang. Selamat beristirahat di sini. Setidaknya lu bisa tidur nyenyak. Bing Qingqing tertawa saat dia menghadapi kerumunan. Qingqing. Pada saat itu, gadis muda yang menangis tadi melihat sebuah wajah, dan air matanya jatuh lagi. Adegan reuni mereka menggerakkan yang lain. Hanya dalam beberapa jam, tidak ada yang bisa menghitung dengan jelas berapa banyak anggota dari masing-masing tim yang hilang dan berapa banyak yang meninggal. Setelah sesaat kegembiraan, pemandangan itu sekali lagi menjadi hening. Itu karena setiap gerakan kecil kemungkinan akan menarik perhatian dari binatang yang diparasit di luar. Segera, Ye Lin bergegas kembali dengan beberapa orang. Situasinya masih sangat merepotkan. Xuan Yuanhong dan anak buahnya sudah berlumuran darah, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat menahan serangan dan mundur ke sudut untuk beristirahat. Bahkan Xuan Yuanhong tidak bisa berbuat apa-apa. Alis Bing Qingqing dipenuhi kekhawatiran saat dia bertanya, "Apakah ada berita dari luar?" "Tidak, tidak ada." Ye Lin menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar berita itu, orang-orang di sekitar mereka semua tidak bersemangat. Bagaimanapun, alam spiral dipisahkan dari kenyataan. Dalam situasi saat ini, semua orang hanya bisa bertahan dengan mengandalkan diri mereka sendiri. "Aku akan pergi dan menyelamatkan beberapa orang lagi," kata Bing Qingqing. Dalam situasi seperti itu, Bing Qingqing tidak bisa duduk diam. Dia segera bersiap untuk meninggalkan ruang penyimpanan untuk mencari korban lainnya. "Jangan pergi," Ye Lin menghentikan Bing Qingqing. Dia menghela nafas, "Tidak perlu untuk itu lagi." Kelompok binatang itu saat ini sedang mencari di sekitar reruntuhan bangunan. Paling aman tinggal di sini. Ada banyak bumbu di ruang penyimpanan yang bisa menutupi baunya. Itu juga salah satu alasan mengapa itu adalah zona aman sementara. Tapi, Bing Qingqing mengertakkan gigi dan mencoba melakukan sesuatu. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi, jadi dia bergumam, "Kalau saja Subai ada di sini." "Subai, itu benar, kami sudah lama mencarinya. Tetapi kami tidak dapat menemukannya," kata Ye Lin, tiba-tiba tersentak bangun. Mungkin dia masih berburu binatang buas di alam liar. Bing Qingqing tertawa getir. Sekarang ada banyak korban di antara para Beastmaster.
mereka hanya bisa berdoa agar Su Bai tidak terlibat dalam kekacauan ini. Ruang penyimpanan sekali lagi menjadi sunyi. Keheningan ini dipenuhi dengan kehancuran. Raungan hewan sesekali bisa terdengar dari luar, menyebabkan semua orang yang hadir merasa takut. Bisakah kau mendengarku? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Namun, saat ini tidak ada yang menanggapi. Lagi pula, tidak mudah untuk tenang saja. Mereka sedang tidak mood untuk mengobrol. Mengapa gue merasa bahwa suara ini sedikit familiar? Gue rasa gue pernah mendengarnya di suatu tempat, kata Yelin setelah menyadarinya. Aku pikir juga begitu. Kedengarannya seperti suara Su Bai. Bing Qingqing melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan Su Bai. Mungkin gue salah dengar, kata Bing Qingqing dengan senyum pahit. Hei, gelombang. Suara itu muncul lagi, kali ini terdengar lebih jelas dari pikiran mereka. Karena lu tidak membalas, gue akan mengatakannya secara langsung. Binatang yang saat ini menyerang kota berada dalam kondisi setelah diparasit oleh insektoid. Jika lu ingin hidup, lu harus berjuang. Ini benar-benar Su Bai. Mata berair Bing Qingqing terbuka lebar saat dia berkata dengan tidak percaya. Mengapa kata-katanya muncul di benakku? Namun, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini karena semua orang memiliki ekspresi terkejut. Siapa yang berbicara? Sialan, apa itu? Dia benar-benar dapat berbicara di kepalaku. Siapa ini? Jangan terlalu keras, hati-hati jangan sampai menarik para bis keluar. Orang ini membuatnya terdengar sangat sederhana. Jika kita bisa bertarung, mengapa kita harus tinggal di sini? Ini benar-benar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan seseorang mengeluh dengan jijik. Tapi saat orang itu selesai berbicara, kata-kata Su Bai membanting wajahnya. Sebenarnya, sangat mudah untuk menangani binatang yang diparasit ini. Lu hanya perlu menyerang parasit, yaitu posisi tulang belakang leher belakang. Aku ulangi, serang bagian belakang tulang belakang bis. Bunuh parasit itu dan lu bisa membunuhnya sepenuhnya. Pada saat itu, semua Beastmaster di kota itu terkejut. Apakah itu layak? Bagaimana jika itu informasi palsu? Seseorang bertanya dengan takut-takut. Pengecut, bagaimanapun, kita akan ditemukan cepat atau lambat. Mengapa kita tidak bertengkar hebat saja? Aku tidak tahan lagi. Gue akan mati dalam pertempuran. Itu benar, siapa yang akan mencoba denganku? Aku. Jika sebagian orang memilih untuk tidak percaya, maka secara alami akan ada orang lain yang memilih untuk percaya. Segera, mereka meninggalkan tempat perlindungan sementara dan menyerang bagian belakang para binatang. Itu berhasil. Binatang yang terkena di bagian belakang lehernya lumpuh di tempat. Bing Qingqing telah memverifikasi kelemahan ini. Karena Yelin adalah penggemar kecil Su Bai, dia segera membawa anak buahnya untuk menemukan para bis dan menyerang dengan tegas ketika dia tahu itu adalah suara Su Bai. Itu sebenarnya benar. Melihat binatang yang tidak bergerak itu, semua orang meneteskan air mata kebahagiaan. Binatang yang mereka pilih adalah tingkat emas bawah. Kekuatannya pasti tidak lemah. Berkat peringatan Su Bai, para Beastmaster yang bersembunyi di kota dengan cepat berkumpul bersama. Hanya dengan mengumpulkan semua kekuatan mereka di satu tempat barulah serangan balik ini dapat diluncurkan sepenuhnya. Pada saat yang sama, selain prasasti batu di langit ketiga alam spiral, Su Bai menarik kembali kesadarannya. Sekarang dia pada dasarnya telah menguasai prasasti batu alam spiral di surga ketiga. Hanya masalah waktu sebelum dia mengambil alih alam spiral di surga kedua. Keuntungan Su Bai kali ini cukup melimpah. Dia tidak hanya dapat mengirimkan suaranya ke semua orang melalui prasasti batu, tetapi dia juga menemukan bahwa prasasti batu itu memiliki jejak kecerdasan. Sayangnya, karena erosi larva daun sepanjang tahun, itu telah hancur. Kecerdasan prasasti batu itu seperti lilin ditiup angin, sangat lemah sehingga bisa mati kapan saja. Su Bai menutup matanya dan terus mencerna sejumlah besar informasi dalam kesadarannya. Ada 3 tingkat surga di alam spiral, dan Su Bai dapat melihat lebih jauh dan lebih jelas di setiap tingkat daripada yang dia lakukan di surga kedua. Apa ini? Tiba-tiba, Su Bai merasakan 2 kekuatan yang bukan milik alam spiral. Dia segera mencoba mengendalikannya dan mengamati. Proses ini tidak memakan banyak tenaga, dan dia mampu membalikkan kekuatan dengan sekali pandang. Aula pertemuan gubernur. Dalam kesadarannya, Su Bai melihat sekelompok orang menatap layar. Di antara mereka adalah Guyan,
gubernur Los Monstaria, dan Huohua, yang dia kenal dengan baik. Jika tebakan Su Bai benar, dunia luar sudah tahu tentang serangan di kota itu. Hanya masalah waktu sebelum lorong itu dibuka. Seperti yang diharapkan, kekuatan lain adalah akibat dari Beastmaster di luar yang mencoba membuka terowongan dengan paksa. Dilihat dari kemajuannya, dibutuhkan setidaknya 2 hingga 3 hari untuk membuka sepenuhnya bagian itu. Bab 159 Kelahiran Surga Keempat. Selain itu, Su Bai juga mencoba berkomunikasi dengan prasasti batu itu, tetapi tidak berhasil. Kecerdasan prasasti batu itu terlalu lemah. Itu seperti jarum di tumpukan jerami, sulit ditemukan. Su Bai tidak ingin membuang waktu lagi. Dia harus mendapatkan lebih banyak kendali atas alam spiral. Pada saat itu, kesadarannya sekali lagi berkeliaran di setiap sudut alam spiral. Gua bawah tanah surga pertama gelap dan tanpa cahaya. Ada sejenis binatang kadal tanpa mata yang sedang beristirahat di dalam. Saat ini, mereka merasakan kerusuhan di lapangan dan berkumpul bersama. Di hutan hujan surga kedua, Su Bai bisa merasakan vitalitas yang kuat. Di matanya, setiap binatang seperti boneka yang bisa dia kendalikan. Selama Su Bai memberi sinyal, para bis akan mengikuti instruksinya dan menuju ke lokasi tertentu atau melakukan sesuatu. Itu sesederhana dewa yang mengejek manusia. Sejak saat itu, Su Bai telah menjadi pemilik alam spiral. Saat itu, Su Bai menemukan bahwa ruang binatang dalam dirinya juga berubah secara diam-diam saat alam spiral diserap oleh ruang binatang. Kecepatan konversi energi sangat lambat. Su Bai mengamati dengan tenang untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Perubahan energi tidak mengubah ukuran Beast Space. Namun, semangat tajam Su Bai merasakan perubahan halus, dan dia terkejut. The Beast Space itu berubah menjadi surga keempat luar biasa. Su Bai tercengang. Menurut pendapat Su Bai, itu bisa dibalik sepenuhnya. Itu adalah ruang binatang yang telah menyerap alam spiral dan secara bertahap tumbuh menjadi keberadaan yang mirip dengan surga keempat. Menurut catatan, Gubernur Los Monstaria saat ini, Guyan, adalah Beastmaster tingkat berlian, dan Beast Space miliknya hanya sedikit di atas 3.000 meter persegi. Itu kira-kira berukuran 5 atau 6 lapangan basket. Biasanya, ketika seorang Beastmaster mencapai batas potensinya, mereka akan mempertahankan ruang seluas sekitar 300 meter persegi. Adapun Su Bai, Beast Space-nya yang menjadi surga keempat hanya sedikit lebih kecil dari wilayah Los Monstaria saat ini. Ini adalah ruang yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Lebih penting lagi, ruang binatang Su Bai seperti dunia mikro. Itu melahirkan tidak kurang dari 100 jenis binatang. Jika Su Bai mau, dia bisa membangun kota di dalamnya. Su Bai menenangkan hatinya yang bersemangat. Dia kembali sadar dan menatap Dawn Queen. Itu sedikit gemetar. Setelah beberapa jam, durasi Nigma Cage jauh lebih pendek dari yang dibayangkan Su Bai. Sepertinya ratu insektoid ini tidak bisa diremehkan. Dreamwing, lepaskan. Begitu Su Bai selesai, kesadaran Dawn Queen kembali ke tubuhnya, dan kakinya jatuh ke tanah. Dawn Queen menatap Su Bai dengan kaget dan kemudian menjadi waspada. Setelah memastikan semuanya kembali normal, Ratu Fajar memarahi Su Bai, berani sekali beraninya kau memenjarakanku. Gue akan mencabik-cabikmu. Kemarahan memenuhi pikiran Ratu Fajar, tetapi saat itu, saat matanya bertemu dengan mata dingin Su Bai, dia tertegun. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Dawn Queen merasakan energi di atasnya dari Su Bai, dan amarahnya langsung hilang. Tidak ada yang lebih akrab dengan energi ini selain Dawn Queen. Itu adalah energi dari alam spiral. Apa yang salah? Kenapa lu tidak berlutut? Su Bai menunjukkan senyum mengejek. Sekarang, gue memiliki keputusan akhir di sini. Lu hanya punya satu pilihan. Sujud dan tunduk. Kamu telah menguasai alam spiral. Kamu berisik. Teriak Su Bai dengan dingin, dan kabel tak terlihat langsung menyerang Dawn Queen. Kekuatan yang tidak bisa diubah oleh Dawn Queen membuatnya terengah-engah. Larva Fajar sangat ketakutan sehingga mereka gemetar dan dengan panik merangkak ke kaki tembok. Su Bai hanya bisa menghela nafas saat melihat Dawn Queen yang gemetaran. Di alam spiral, dia adalah raja sejati. Namun, begitu Su Bai berada di luar alam spiral, mereka tidak akan dapat melakukan apapun pada Dawn Queen tingkat emas ini, dan hanya bisa membunuhnya. Sekitar 10 detik kemudian, tekanan berkurang sedikit.
Dawn Queen berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya ke arah Subai. Dawn Queen sudah menyadarinya. Selama Subai mau, dia bisa membunuhnya bahkan tanpa melakukannya sendiri. Dawn Queen bahkan tidak bisa menolak. Kamu masih berguna. Panggil kembali hewan-hewan di surga pertama segera. Ya, kamu sepertinya melewatkan satu kata pun. Subai menyipitkan matanya. Tekanan tak terlihat datang lagi. Menguasai. Pada saat itu, Dawn Queen penuh dengan penghinaan. Sebagai ratu yang bangga dari ras insektoid, merupakan penghinaan besar untuk tunduk pada manusia. Yang ingin ditekan oleh Subai adalah kesombongan Dawn Queen. Kalau begitu, gue akan memberimu waktu 3 hari untuk memindahkan sarang ke rawa paling barat. Gue tidak akan mengganggu apapun di surga ketiga, tetapi gue harus memiliki garis bawah, kata Subai acuh tak acuh. Master, tolong uraikan lebih lanjut. Ratu Fajar bertanya dengan suara rendah dengan malu-malu, hampir mengong. Subai sangat puas dengan reaksi Dawn Queen. Dia segera tersenyum. Setidaknya 30% dari binatang tidak boleh diparasit, dan 70% sisanya siap membantu lu. Saat ini, di bawah penyalahgunaan Fajar larva di langit ketiga, ada kurang dari 500 hewan tersisa dalam kondisi baik. Jumlah ini sudah diambang kepunahan. Ya, Tuan. Baiklah, ayo mulai bergerak. Setelah itu, Subai duduk di singgasana milik Dawn Queen dan melihatnya sambil tersenyum. Di mata Ratu Fajar, senyum Subai sama menakutkannya dengan dewa kematian. Hanya ketika Dawn Queen tumbuh ke tingkat kecerdasan yang lebih tinggi, Subai dapat mengendalikannya dengan lebih baik. Jika itu hanya larva tingkat terendah, mereka tidak akan bisa melakukan tugas Subai karena mereka bahkan tidak bisa mencapai ambang pemahaman. Di masa depan, selama Ratu Fajar dijinakkan, bahkan jika itu tidak menjadi binatangnya, itu bisa digunakan oleh Subai. Segera, Dawn Queen memerintahkan melalui kesadaran gerombolan itu untuk mengingat binatang parasit dari langit pertama. Kali ini, Ratu Fajar telah mengerahkan hampir 3.000 binatang parasit. Setelah kehilangan lebih dari 400 binatang, yang tersisa merasakan panggilan Ratu dan segera berbalik dan pergi. Mereka akan kembali ke tempat asal mereka. Subai sengaja tidak memperbaiki penghalang agar Dawn Larvae bisa kembali ke surga ketiga. Tuan, gue sudah mengingat insektoid. Dawn Queen memasuki aula dan berlutut di tanah. Gerakannya sehalus air yang mengalir, dan tidak ada lagi jejak penghinaan atau keengganan. The Dawn Queen beradaptasi cukup cepat. Pikir Subai. Bagus. Subai mengangguk. Dia menambahkan, berapa banyak larva yang bisa lu hasilkan dalam setengah tahun? Dawn Queen tercengang ketika Subai menanyakan itu padanya. Lagi pula, tidak ada yang pernah menanyakan pertanyaan itu kepada Dawn Queen sebelumnya, dan dia tidak pernah memikirkannya. Selama nutrisinya cukup, telur akan menetas setiap 7 hari. Akan ada antara 5 hingga 20 larva per telur. Selambat itu, Subai mengangkat alisnya. Dia jelas tidak puas, tapi dia berkata, kalau begitu gue serahkan padamu. Hasilkan lebih banyak selama periode ini. Jangan khawatir tentang nutrisi. Gue secara alami akan membantu lu menyelesaikannya. Jangan khawatir, tetaplah di alam spiral dan bertelur lebih banyak untukku. Gue tidak akan membiarkanmu menderita. Bab 160 Pertumbuhan Brutal. Di dekat kota surga pertama, para binatang sedang mundur. Meskipun generasi Beastmaster yang lebih muda tidak mengetahui alasannya, mereka tahu bahwa mereka telah memenangkan pertempuran. Kami telah menang. Banyak sampah, gue belum puas. Itu bagus. Akhirnya kita berhasil. Hahaha, kemenangan. Seketika, seluruh kota dipenuhi dengan sorakan. Tapi yang terjadi kemudian adalah rasa duka. Beberapa dari mereka berjongkok di tanah dan melihat tubuh rekan satu timnya yang masih hidup di masa lalu. Mereka tidak bisa menahan tangis. Emosi yang telah lama tertahan meledak saat ini seperti banjir. Dalam pertempuran itu juga pertama kalinya kebanyakan orang mengalami pertempuran hidup dan mati. Mereka tidak pernah jelas mengalami pembunuhan brutal. Ini adalah perasaan yang tidak bisa mereka alami dari membaca buku. Namun, itu juga karena bencana ini yang membuat mata setiap pemuda dan pemudi lebih tegas dan ganas. Pertumbuhan seringkali begitu kejam dan sederhana. Kita berhasil. Tubuh Xuan Yuan Hong berlumuran darah, dan lengannya dibalut perban. Dia melihat puing-puing kota dan menyadari bahwa dia memperoleh banyak hal darinya.
Segera, semua orang, dipimpin oleh Xuan Yuanhong, mulai dengan cepat mengatur penyelamatan korban luka dan pembangunan tempat tinggal sementara. Di kota alam spiral, pemandangan yang tidak biasa terjadi. Semua orang berhenti berkelahi dan menyatakan kesediaan mereka untuk saling membantu. Di dunia nyata, semua gubernur kota besar di aula pertemuan penuh dengan pujian saat melihat pemandangan itu. Sungguh generasi muda yang baik. Itu benar. Setelah pertempuran ini, itu adalah pengalaman nyata bagi mereka untuk tumbuh. Tapi ini masih terlalu dini. Mereka seharusnya tidak melalui itu. Ini kami. Bencana yang kejam ini memungkinkan para Beastmaster muda yang selamat untuk tumbuh dewasa, tetapi mereka yang meninggal tidak dapat meninggalkan alam spiral. Luluskan perintahku, mereka yang meninggal dalam menjalankan tugas akan diberikan pensiun yang murah hati. Pada saat yang sama, kami juga akan memberikan Medal of Bravery of the Great Ming City, kata gubernur dengan suara berat. Adapun setelah kejadian itu, tidak ada yang keberatan. Medali keberanian selalu diberikan kepada mereka yang meninggal dalam menjalankan tugas, dan mereka, yang telah meninggal di alam spiral, layak menerimanya. Tapi kenapa para Beast tiba-tiba mundur? Salah satu petinggi tiba-tiba menyuarakan keraguannya. Mungkinkah mereka bersiap untuk kembali dan memulihkan diri? Lagi pula, kelemahan mereka telah ditemukan, jadi mereka bersiap untuk serangan balik yang lebih ganas. Berapa lama lagi untuk membuka bagian alam spiral? Kita tidak bisa menunda lagi. Itu benar, Tuan Gubernur Kota Ming Besar, beri kami waktu. Itu benar. Jika lu benar-benar tidak cukup mampu, kami juga dapat membantu. Kita tidak bisa membiarkan mereka tinggal di alam spiral lebih lama lagi. Kita harus menghentikan persidangan. Sikap kerumunan yang mendesak maju membuat Gubernur Kota Ming Besar berkeringat dingin. Namun, tidak menanggapi bukanlah ide yang baik. Tepat ketika Gubernur Kota Ming Besar akan mengatakan yang sebenarnya, seorang Beastmaster tiba-tiba menerobos masuk, dengan gembira melaporkan perkembangan terbaru. Semuanya, Gubernur, berita terbaru adalah bahwa bagian alam spiral telah dibuka. Bagus. Hati Gubernur Great Ming City akhirnya tenang, dan matanya berkilat dengan cahaya terang. Dia berteriak, cepat dan bawa mereka kembali. Seluruh kota Great Ming sibuk dengan masalah alam spiral. Ketika para pemuda di alam spiral melihat tim bala bantuan tiba, semua orang segera lengah, dan suasana tegang mereka benar-benar rileks. Para prajurit akan mengambil alih dan menangani tragedi di tempat kejadian dengan tertib. Adapun generasi Beastmaster yang lebih muda, mereka dibawa ke alun-alun di dunia nyata. Di sudut tertentu kerumunan, Huo terus memeriksa Subai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia menghela nafas lega setelah memastikan Subai aman. Aku senang lu baik-baik saja. Meskipun Subai telah melalui pertempuran di House City dan memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada generasi mudanya, di mata Huo, Subai tidak berbeda dengan mereka. Subai dan generasi muda Beastmaster masih adik kelas yang diharapkan oleh orang-orang. Apa situasi spesifik kali ini? Subai bertanya. Ini berkah tersembunyi. Huo memaksakan senyum. 47 orang tewas. Sisanya baik-baik saja. Untuk uji coba, kami akan menyimpulkan hasilnya seperti biasa. Uji coba alam spiral sangat penting bagi berbagai kota besar. Bahkan jika mereka mengalami proses yang bergelombang, mereka tidak akan membatalkannya karena itu. Benar, omong-omong, gue juga mendengar hal lain. Aku mendengar bahwa Gubernur Kota Ming Besar secara pribadi memimpin anak buahnya untuk mencari binatang yang menyerang kota, tetapi mereka tidak dapat menemukan mereka setelah waktu yang lama, bisik Huo ke telinga Subai. Tidak hanya itu, pemimpin yang bertugas membuka paksa jalan menuju alam spiral juga mengatakan bahwa dibutuhkan setidaknya 2 hari untuk menyelesaikannya di awal. Pada akhirnya, ada perubahan tak terduga di alam spiral, dan tiba-tiba menjadi mulus. Tidakkah menurutmu itu aneh? Memang aneh. Tapi itu tidak masalah, kata Subai sambil tersenyum. Itu benar, tidak apa-apa selama lu bertahan hidup. Huo mengangkat bahu dan tertawa. Masalah alam spiral diserahkan kepada sekelompok orang penting untuk ditangani, dan Huo tidak perlu khawatir sama sekali. Tapi itu sama sekali berbeda untuk Subai. Kelompok binatang semuanya telah kembali ke surga ketiga, dan penghalang yang rusak telah diperbaiki di bawah kepemimpinan Subai. Bagian ke surga ketiga bahkan lebih sederhana dengan bantuan Subai. Bagaimanapun,
Alam spiral seperti ruang binatangnya, dan membukanya tidaklah mudah. Jadi yang paling dikhawatirkan Subai adalah apakah orang-orang dari Great Ming City akan menemukan rahasia alam spiral. Untungnya, bahkan di dunia nyata, Subai masih bisa mengendalikan semua informasi di alam spiral. Setidaknya untuk sekarang, tim yang bertanggung jawab atas penyelidikan sekarang berlarian seperti ayam tanpa kepala. Menilai dari keadaan mereka saat ini, tidak mungkin menemukan rahasia alam spiral dalam waktu singkat. Di alun-alun, kerumunan yang santai menikmati kedamaian yang telah lama hilang. Tapi dengan sangat cepat, Gubernur Great Ming City bergegas mendekat dan berdiri di atas panggung untuk mengumumkan akhir dari uji coba alam spiral. Sebagai tuan rumah acara tahun ini, gue tidak bisa mengesampingkan kesengsaraan yang lu alami di tanah misteri. Oleh karena itu, gue mengumumkan bahwa Great Ming City akan kehilangan penyelesaian spiral realem tahun ini. Setelah mendengar pengumuman itu, kerumunan tiba-tiba menjadi gempar. Orang-orang yang pernah mengalami serangan di kota pada awalnya masih tidak puas, terutama para Beastmaster yang telah mengorbankan rekan satu timnya. Tapi sekarang, penguasa kota Ming Agung benar-benar rela melepaskan diri dari persidangan alam spiral. Bagi seorang gubernur kota besar, itu setara dengan menyerahkan pembangunan kota selama 5 tahun ke depan. Kota-kota besar lainnya pasti akan mengejar mereka karena ini, dan kemudian mereka akan tertinggal. Semua orang tidak bisa tidak mengagumi keberanian Gubernur Great Ming City. Dengan sangat cepat, staf telah menyiapkan situs sementara dan mulai menyerahkan biskor yang telah mereka peroleh di alam spiral satu persatu. Seperti yang diharapkan, ratapan pertama terdengar.